Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Rahma Putri dari Prodi Pengembangan Produk Agroindustri dengan NIM 2002080015 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Strategi Pemasaran yang berjudul Paradoks dari Mematahkan Mitos Konektivitas. Konektivitas boleh dibilang adalah pengaruh permainan yang paling penting dalam sejarah pemasaran. Konektivitas tidak bisa lagi dianggap sebagai istilah baru, tetapi kata ini mengubah banyak aspek pemasaran, dan tidak terlihat tanda-tanda bahwa ini akan melambat. Konektivitas mengurangi secara signifikan biaya interaksi di antara perusahaan, karyawan, mitra saluran, pelanggan, dan pihak lain yang terkait. Konektivitas akan mengurangi rintangan memasuki pasar baru, memampukan pengembangan produk secara bersamaan, dan memperpendek kerangka waktu untuk membangun merek. Konektivitas mempercepat dinamika pasar sedemikian rupa, sehingga mustahil bagi perusahaan untuk berdiri sendiri dan mengandalkan sumber daya internal untuk menang. Sebuah perusahaan harus menghadapi kenyataan bahwa untuk menang, perusahaan harus berkolaborasi dengan pihak eksternal dan bahkan melibatkan partisipasi pelanggan. Paradoks nomor 1, yaitu interaksi online versus interaksi offline. Dampak dari konektivitas sehubungan dengan bisnis online dan offline tidaklah jelas. Sementara bisnis online sudah menguasai bagian yang signifikan dari pasar selama beberapa tahun terakhir. Jadi, ada beberapa yang percaya bahwa bisnis online tidak akan sepenuhnya menggantikan bisnis offline. Begitu pula dengan pemasaran. Gelombang baru online tidak akan menggantikan pemasaran peninggalan offline. Jadi, keduanya harus hidup berdampingan untuk memberikan pengalaman pelanggan yang terbaik. Ternyata, dunia online dan offline akan hidup berdampingan dan menyatu. Teknologi menyentuh dunia online dan ruang fisik offline, sehingga memungkinkan terlaksananya konvergensi online-offline. Media tradisional dan kontemporer untuk komunikasi pemasaran seperti televisi dan media sosial juga akan saling melengkapi. Karakter pelanggan baru mendorong kita untuk menyadari bahwa masa depan pemasaran adalah perpaduan mulus dari pengalaman online dan offline di sepanjang jalur pelanggan. Kesadaran dan daya tarik merek akan datang dari campuran komunikasi pemasaran yang didukung oleh analisis, pengalaman pelanggan masa lalu, dan rekomendasi dari teman dan keluarga, baik online maupun offline. Di dunia yang sangat terhubung, tantangan kunci bagi merek dan perusahaan adalah memadukan unsur online dan offline ke dalam pengalaman pelanggan total. Paradoks nomor 2, yaitu pelanggan terinformasi versus pelanggan terpilih. Dalam membuat keputusan pembelian, pelanggan pada dasarnya terpengaruh oleh 3 faktor, yaitu 1. Mereka terpengaruh oleh komunikasi pemasaran di berbagai media seperti iklan televisi, iklan media cetak, dan hubungan masyarakat. 2. Mereka dipersuasi oleh pendapat teman-teman dan keluarga mereka. Yang ketiga, mereka juga mempunyai pengetahuan pribadi dan sikap terhadap merek tertentu berdasarkan pengalaman masa lalu. Pelanggan masa kini sangat tergantung pada pendapat orang lain. Dalam banyak kasus, kata-kata orang lain bahkan menjadi lebih penting daripada preferensi pribadi dan komunikasi pemasaran. Alasannya adalah tak lain dari konektivitasnya sendiri. Sisi positifnya, konektivitas mendatangkan banyak perlindungan dan keyakinan. Dalam pikiran pelanggan, lingkaran teman dan keluarga mereka memberikan perlindungan terhadap merek dan perusahaan yang buruk. Namun, konektivitas dapat menghambat kemampuan pelanggan untuk fokus dan seringkali membatasi kemampuan mereka untuk membuat keputusan. Paradoks nomor 3, yaitu pembelaan negatif versus pembelaan positif. Konektivitas memungkinkan pelanggan mengemukakan pendapat yang didengarkan orang lain. Konektivitas mengubah pola pikir pelanggan, di mana mengakui masukan dari orang asing
mungkin lebih kredibel daripada rekomendasi penganjur merek dari kalangan selebritas. Pembelaan menjadi definisi baru dari loyalitas. Pelanggan yang dianggap loyal pada sebuah merek mempunyai kemauan untuk mendukung dan merekomendasikan mereknya kepada teman-teman dan keluarganya. Dalam konteks konektivitas, pembelaan negatif belum tentu menjadi hal buruk. Kenyataannya, kadang sebuah merek membutuhkan pembelaan negatif untuk memicu pembelaan positif dari orang lain. Dalam banyak kasus, tanpa pembelaan negatif, pembelaan positif mungkin akan tetap terbengkalai. Seperti kesadaran soal merek, pembelaan merek bisa bersifat spontan atau tersituasikan. Penganjuran merek yang spontan terjadi ketika seorang pelanggan tanpa didorong atau diminta secara aktif merekomendasikan merek tertentu. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.